Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku tercinta, setiap akhir tahun, persoalan umat beragama yang sangat sering muncul adalah bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani yang sedang merayakan Natal itu. Untuk hal ini, saya ingin mencoba menjelaskan dulu dua hal. Hal yang pertama dan utama adalah yang harus dipahami dahulu ialah bahwa ucapan selamat untuk hari-hari suci agama lain, jadi bukan hanya agama Kristen, itu semua bukanlah ibadah. Maka ketika kita mengucapkan selamat hari Natal untuk kaum Kristiani, selamat Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu, selamat Waisak untuk umat Buddha, dan selamat Imlek untuk umat Konghucu yang biasa kita ucapkan Gongsi Pacai. Semuanya tidak berarti bahwa kita beribadah seperti yang mereka lakukan. Sama halnya jika umat-umat agama lain itu mengucapkan selamat Idul Fitri atau selamat Idul Adha kepada kita umat Islam, tidak berarti mereka turut beribadah Idul Fitri dan Idul Adha seperti yang kita lakukan. Dengan demikian, ucapan selamat Natal kepada umat Kristen yang merayakannya hanyalah merupakan kalimat sapaan, pergaulan yang sopan, menandai hubungan harmonis kita dalam pergaulan kita dengan umat-umat agama lain. Saudaraku yang terhormat, itu penjelasan mengenai hal yang pertama. Hal yang kedua yang perlu juga kita pahami ialah bahwa menurut keyakinan kaum Kristen, Yesus atau Isa Al-Masih itu, menurut keyakinan mereka, adalah berada dalam dua dimensi wujud. Yang pertama, wujud ketuhanan. Yang kedua, wujud kemanusiaan. Atau katakanlah dalam bahasa Arabnya, wujud ilahiyah dan wujud insaniyah. Dari sisi ketuhanan ilahiyah, Yesus atau Isa Al-Masih itu, menurut keyakinan Kristen, masuk dalam salah satu unsur Trinitas. Dan saya tidak akan membahas keimanan umat agama lain, karena tidak pada tempatnya. Saudaraku yang terhormat, saya hanya ingin bicara sedikit soal sisi kemanusiaan atau insaniah dari Yesus Kristus itu. Bahwa umat Kristen pun percaya dan memahami bahwa Yesus Al-Masih itu adalah manusia yang mengalami masa-masa kelahiran dan masa pertumbuhan. Bahkan dalam Injil Matius dikisahkan bahwa Maria atau Maryam dalam Al-Quran mengandung sebelum digauli oleh suami atau laki-laki tertentu manapun. Sampai Yusuf yang dalam Injil disebut suaminya itu merasa galau karena istrinya mengandung sebelum digauli. Maka malaikat menenangkan hati Yusuf dengan mengatakan, "Hai Yusuf, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari segala dosa." Itu bisa kita baca dalam Matius pasal 1 ayat 21. Kemudian juga pada ayat selanjutnya dikatakan, tetapi tidaklah, maksudnya tidaklah Yusuf itu bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakannya dia Yesus. Matius pasal 1 ayat 25.
Secara terpintas sebenarnya ada kemiripan bahwa Alkitab dan Al-Quran itu sama-sama mengakui kesucian Maria atau Maryam, ibunda Yesus Al-Masih. Ia mengandung tanpa digauli laki-laki. Dan sama-sama mengakui Yesus Al-Masih itu adalah anak laki-laki dari Bunda Maria atau Maryam. Disitulah sisi kemanusiaan Yesus Al-Masih yang mirip antara Islam dan Kristen. Dalam Al-Quran, surah Maryam ayat 33, di situ juga disebutkan bagaimana ucapan Yesus mengenai kelahirannya. Di situ dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Wassalamu alayya yawma wulidtu, wa yawma amutu, wa yawma ub'atsu hayya. Dan salam sejahteralah atasku. Pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Saudaraku yang terhormat, sebagai anak manusia, hari kelahiran Yesus atau Isa Al-Masih itu populer disebut hari Natal. Maka kalau kita umat Islam mengucapkan selamat Natal dengan keyakinan bahwa Yesus itu atau Yesus Al-Masih itu lahir sebagai anak manusia yang diutus sebagai Rasul Allah, tidaklah membawa kita keluar dari akidah tauhid. Kita tidak akan menjadi murtad. Sebab kita pun diharuskan oleh agama kita untuk menghargai dan menghormati, mengucapkan salam kepada semua utusan Allah Subhanahu wa taala, tak terkecuali kepada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu. Saudaraku sekalian, ucapan selamat Natal seperti itu oleh kalangan ulama tertentu disebutkannya sebagai selamat Natal versi Qur'ani, dengan mengutip apa yang telah diungkapkan sendiri oleh Sang Maha Guru Besar Profesor Quraisy. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Selamat Natal saudaraku umat Kristen. Selamat tahun baru untuk semua. Semoga bangsa kita damai selalu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.